Hari ini kita bersama Ketua Umum Kohati terpilih, Mbak Umay. Selanjutnya, nanti mohon memperkenalkan diri. Selanjutnya, bagaimana kesan tentang Munasko di Surabaya kemarin? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umirah Fauziah, biasa saya dipanggil dengan nama Umay. Saya dari asal Kota Banjar, Jawa Barat, dan alhamdulillah kepada kesempatan Munas kali ini ke-24 di Surabaya, saya terpilih sebagai formatur Ketua Umum Kohati PBHMI untuk periode 2021-2023. Mengenai dinamika apa yang telah terjadi di Munas Surabaya ke-24 ini, harapannya ke depan semoga apa yang memang dihasilkan dalam forum Munas, apa yang direkomendasikan dan menjadi aspirasi serta gagasan dari setiap cabang dalam pembahasan kemarin di draft Munas Kohati ke-24, insya Allah ke depannya akan kita kawal bersama dan mudah-mudahan memang mewakili dari seluruh aspirasi yang memang seharusnya kita tampung sebagai Kohati PBHMI. Kedepannya saya mengajak kepada seluruh Kohati seluruh Indonesia untuk tetap bersinergis dengan Kohati PBHMI, khususnya dalam mengawal setiap program yang nantinya akan kami bawakan dan yang nantinya akan kami rundingkan di kepengurusan kami ke depan, dan sesuai dengan apa yang memang kita usung bersama sesuai dengan visi misi yang telah saya sampaikan di awal, bahwa kedepannya tentu nilai-nilai ukhuwah dalam sebuah organisasi kita ini harus selalu kita jaga bersama, khususnya untuk setiap kader HMI Ikhwati seluruh Indonesia. Ke depan setiap program kami harap kawalnya dari setiap cabang dan kita sama-sama untuk bisa bersinergis ke depannya. Bagaimana cara menjawab kebutuhan para kader HMI Wati ataupun Kohati seluruh Indonesia yang pada Kongres Munasko kemarin itu sempat agak protes-protes begitu? Iya, karena itu bagian dari dinamika forum. Kedepannya kita bisa langsung buktikan melalui program kerja yang nantinya kita akan usung bersama, begitu hasil daripada apa yang memang diaspirasikan oleh teman-teman. Mudah-mudahan baik pendukung maupun yang kontra ataupun yang pro, insya Allah kita semuanya akan akomodir dan semuanya akan kita tampung dalam program kerja yang nantinya oleh Kohati PBHMI ke depan akan usung, begitu. Kemudian tentu saja ke depannya nilai-nilai dari ataupun program-program kerja secara internal kemudian secara eksternal kita akan padu-padankan, kemudian kita akan maksimalkan sesuai dengan aspirasi yang memang kemarin kita bahas bersama, kita godok bersama di forum Munas ini, begitu. Artinya Kohati PB saat ini nanti ke depan akan membawa program-program kerja yang memang sudah diamanahkan, insya Allah tidak akan jauh melenceng dengan apa yang memang diamanahkan dalam forum Munas ke-24 di Surabaya. Yang menjadi program prioritas untuk kepengurusannya apa? Di wilayah internal seperti yang setelah saya sampaikan, karena memang saat ini kita berhadapan dengan zaman yang kian lama kian berkembang, kemudian pedoman kurikulum dari perkaderan kita di Kohati ini juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Khususnya kita harus melaksanakan research and development dari perkaderan Kohati itu sendiri. Mudah-mudahan ke depannya nantinya ada formulasi yang memang dihasilkan oleh Kohati PBHMI terkait perkaderan khususnya di Kohati, dan nanti mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan BPL ataupun yang memang pada khususnya bidang di menangani program-program perkaderan di Kohati. Kemudian selain pada itu juga dengan berkolaborasi dengan beberapa yang memang ekspor di bidang perkaderan, pentrainingan, disesuaikan dengan perkembangan zaman sekarang. Artinya kita harus menciptakan sebuah organisasi yang modern, bukan hanya melek intelektual, bukan hanya melek tentang teknologi, tetapi juga organisasi yang bisa menyuguhkan ataupun menawarkan minat dan bakat dari setiap kader, sehingga organisasi kita mampu mencetak insan-insan intelektual juga profesional serta mandiri. Adapun untuk program eksternal, jelas bahwa program-program Kohati PB ke depan tidak hanya bentuknya seremonial ataupun yang tidak memiliki nilai, tetapi memang ke depan program-program eksternal untuk Kohati PB ke depan akan lebih melibatkan teman-teman Kohati Batko dan Kohati cabang seluruh Indonesia, dan bisa berkolaborasi serta bermitra dengan berbagai organisasi keperempuanan baik nasional maupun internasional.
intinya dengan perkembangan teknologi khususnya media sosial dan di situ gerakan gender luar biasa, Kohati akan support atau ikut aktif di dalamnya atau bagaimana? Terkait isu-isu gender, tentu kita tidak bisa menutup mata karena semua itu berkaitan dengan perempuan, dengan diri kita begitu. Terlebih ketika Kohati adalah merupakan lembaga khusus yang bergerak di ranah-ranah keperempuanan, kita harus turut andil dalam mengawal isu-isu tersebut. Adapun yang pro dan kontra ini hanya kita tidak terpusat kepada pro dan kontranya, tetapi bagaimana Kohati PB di sini memiliki sentuhan lain. Kita hadir dengan cara-cara lain, bagaimana cara kita untuk mengadvokasi, untuk bisa melindungi hak-hak perempuan dan lain sebagainya dengan ciri khasnya Kohati itu sendiri. Mungkin nanti akan ada satu program yang namanya modul advokasi yang memang ini menjadi salah satu ciri khas Kohati PB dan digunakan oleh seluruh Kohati Indonesia, bagaimana cara agar kita ikut andil khususnya dalam mengenai isu-isu tentang gender dan feminis, tetapi dengan gayanya Kohati itu seperti apa. Pesan kepada seluruh HMI dan Kohati seluruh Indonesia dengan selesainya Munasco ini, ada pesan? Kita jangan terpicu dengan isu yang ada, kita jangan berlarut-larut dengan dinamika yang memang sekarang terjadi. Ini Munas adalah untuk melahirkan generasi terbaik, pemimpin yang terbaik. Mudah-mudahan di pundak kami, calon-calon pengurus Kohati PB ke depan, teman-teman bisa memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami. Kami memohon untuk tetap dikawal dan terus diingatkan kembali apabila ada hal-hal yang mungkin dari kepengurusan kami nanti ke depan, ada hal-hal yang perlu diingatkan seperti itu. Kami mohon sinergitas dari teman-teman, karena Munas sudah selesai, kita move on dan kita terus berlanjut gitu, karena untuk Kohati PB ke depan lebih penting, lebih lagi secara substantif kita harus memikirkan bagaimana Kohati ke depan, karena Munas ini sudah selesai gitu. Apapun yang memang kemarin menjadi ada hal-hal yang tidak berkenan di hati teman-teman, baik secara etika maupun ucapan dari kami kandidat-kandidat seperti itu yang membuat suasana tidak mengenakan, dengan segala kerendahan hati saya secara pribadi memohon maaf dan tetap memohon tetap bimbingan kepada semua pihak agar tetap Kohati PB ke depan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Mbak Ume, selamat sukses. Amin. Membawa Kohati satu periode ke depan. Amin. Salam ukhuwah.